10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu di dalam kasih Tuhan. Bentar kita akan mulai ibadah kita saat ini. Sungguh Tuhan, kasih-Mu tak terbatas bagi setiap kami Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan selalu baru Tuhan. Perkenankan kami saat ini Bapa untuk datang di hadirat-Mu Tuhan, untuk mempersembahkan pujian penyembahan kami Bapa. Layakkan setiap kami Bapa, urapi setiap kami Tuhan, jamah setiap kami Tuhan. Biarkan saat ini hati kami hanya tertuju kepadamu, Bapa Allah kami yang besar. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya Yesus Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kita mau ulangi pujiannya dari awal. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Katakan semusim berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Ku. Sungguh ku lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi
penuhi kami Yesus, Kau layakkan hati kami Tuhan. Haleluya. Ku mau menyembahkan, ku mau memuji Engkau Tuhan. Lord yes, Lord yes. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terlama. Oh Yesus Tuhan, oh haleluya. Kau layakkan hati kami, Kau layakkan hati. Musim berlalu, namun Kau selalu pelihara aku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas Dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Beri kemuliaan buat Tuhan. Kau yang semuanya untuk bangkit berdiri. Haleluya, haleluya Yesus. Kau yang sedang semuanya untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, buat penyertaan-Mu bagi setiap kami saat ini Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Kau telah mempertemukan kami Tuhan di rumah-Mu Tuhan. Bila sebentar Tuhan kami akan memulai ibadah raya Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, bahkan hingga akhirnya Tuhan. Dan juga Tuhan berkati setiap pelayan-pelayan-Mu yang terlibat saat ini Tuhan. Kami yakin dan percaya pengurapan-Mu tercurah bagi setiap kami. Juga terlebih hamba-Mu Tuhan yang akan memberikan firman-Mu. Kami yakin Kau telah mengurapi hamba-Mu saat ini, bahkan yang Engkau akan memberikan hikmat-hikmat bagi hamba-Mu Tuhan saat ini Tuhan. Terima kasih Yesus, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saat ini. Kita yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Bahwasanya Allah kita adalah Allah yang dahsyat, amin. Amin. Bahwasanya dari barat, timur, utara, ke selatan, kasih-Nya tak pernah berubah. Haleluya. Dari utara ke selatan, Mendengar hujan bagi Allah, dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaan-Nya disaksikan, kebesaran-Nya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, sungguh nama Yesus. nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah,
mau katakan bahwasanya Allah kita Allah yang dahsyat, oke? Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, sujud menyembah. Tinggikan namamu. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Baik, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari anak-anak kita, adik-adik kita sekolah minggu GP Emmanuel. Saya persilahkan untuk anak-anak sekolah minggu, beri kemuliaan buat Tuhan. Sambut dia dengan tepuk tangan. Haleluya. buat Tuhan sekali lagi. Sungguh luar biasa. Kalau kita melihat anak-anak kecil yang masih dengan setianya memuji Tuhan dengan gerakan menari. Saya mau ngajak Bapak Ibu semua yang ada di sini, kita mau menari buat Tuhan, siap? Amin. Yang siap menari buat Tuhan boleh lambaikan tangannya. Saya undang semua bangkit berdiri, berikan sorak-sorak yang paling dahsyat bagi nama Tuhan. Kita mau nurut suka-sukanya Tuhan. Kalau kita mau turut dengan Tuhan, ada kuasa yang sungguh dahsyat dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Kita memujikan dengan gerakan badan supaya kita lebih fresh, kita lebih semangat lagi, kita menerima firman Tuhan, bahkan dengan berkat yang sungguh melimpah. Haleluya. Haleluya. Mari gerakan badan kita Bapak Ibu. Kita goyangkan badan kita, jangan malu-malu. Di samping kanan kiri kita, saudara-saudara kita. Jadi jangan usah malu, kita mau berjoget buat Tuhan. Haleluya. Sekali lagi, katakan syalalala. Syalalalala, syalalalala, syalalalala. Oh, syalalala. Sama-sama katakan, sungguhlah hidupku telah ditebus
kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apa yang haleluya, asal Tuhanku senang. Sekali lagi, ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan. Oh haleluya, karena apa yang Tuhan mau inginkan, apa yang Tuhan mau lakukan, asal Tuhanku senang. Mari angkat tangan kita tinggi-tinggi, katakan suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Syalalala. Mari Bapak Ibu, kita mau goyangkan badan kita. Sekali lagi, syalalala, 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 syalalala. Sama-sama katakan, sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Katakan apapun yang Tuhan mau lakukan, mari kita mau seturut dengan Tuhan. Kita mau mengikut apa kata Tuhan. Ada berkat, ada mujizat bagi kita. Ada amin. Haleluya. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Saya mau dengar suara jemaat saja sambil goyangkan badannya. Suka-sukamu. Haleluya. Mana suaranya jemaat yang diberkati Tuhan? Amin. Boleh sambil angkat kedua jempolnya. Suka-sukamu. Asik. Sekali lagi. Sekali lagi. Angkat tangannya tinggi-tinggi. Katakan suka-sukamu Tuhan. Amin. Oh, suka-sukamu. Suka-sukamu Tuhan. Sekali lagi. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Haleluya, berikan sorak-sorai yang paling dahsyat bagi Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita kembali. Biarkan saat ini Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Kita mau serahkan semua kekhawatiran dalam hidup kita. Mungkin saat ini kita datang dengan masalah. Kita mau letakkan di bawah kaki Tuhan. Biarkan Tuhan sendiri yang menjamah setiap kita. Tuhan sendiri yang melayakkan hati kita untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan. Inilah hati kami Tuhan. Inilah tubuh jiwa kami ya Bapa. Kami mau serahkan tubuh kami dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami mau melekat dengan Kau Yesus Tuhan. Karena Kau satu-satunya penolong dalam hidup kami Tuhan. Kau yang selalu setia bagi kami ya Bapa. Kau yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami percaya ada mujizat dalam hidup kami. Saat kami mau bersyukur kepada-Mu Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pandang Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku.
seruan hati. Sekali lagi katakan tangan Tuhan. Tangan Tuhan tak kurang panjang. Perkatakan pujian ini dengan imanmu. Ada Yesus yang selalu menolong kita. Ada Yesus yang selalu mengulurkan tangannya. Amin. Untuk seruan dan mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama. Berikan sorak-sorak yang paling dahsyat bagi nama Tuhan kita. Haleluya Yesus. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Katakan telinganya. Tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Tangan Tuhan. Kami sungguh yakin dan percaya dengan Kau Yesus Tuhan. Kau selalu menolong kami Tuhan. Kau selalu memberikan kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Di saat kami jatuh, kami tergeletak Tuhan, Kau mengulurkan tangan-Mu untuk kami Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami mau bersyukur karena kasih-Mu Tuhan. Oh, ada mujizat. Engkau tempat perlindunganku. Katakan imanku tetap teguh dalam-Mu. Oh, ku menang. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama. Biarkan musik saja memuji nama Tuhan. Saya mau mengajak semua jemaat untuk saat ini benar merenungkan apa yang menjadi kekhawatiran kita saat ini. Kita mau serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Serahkan segala pergumulanmu dalam tangan kuasa Tuhan. Karena Tuhan sanggup menolong. Tuhan sanggup memberikan kekuatan dalam hidup kita. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh haleluya Yesus. Nikmati hadirat Tuhan saat ini. Izinkan Roh Kudus untuk bertahta dalam hati kita masing-masing. Biarkan kita boleh menerima firman Tuhan dengan hati penuh sukacita, hati penuh dengan kuasa Roh Kudus, hati penuh dengan sukacita dari surga. Biarkan Tuhan bertahta dalam hidup kita saat ini. Haleluya Yesus. Ku mau menyembah Kau, ku mau menambah Kau Tuhan. Kau layakkan kami Tuhan, Kau layakkan kami Yesus. Haleluya. Oh haleluya. Mau sembah nama Dia. Oh mau menyembah Kau Tuhan. Ku mau menyembah Kau Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Kau layakkan. Kau pulihkan kami.
Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Kami mau bersyukur selalu akan kasih-Mu Tuhan. Atas kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Atas penyertaan tangan-Mu Tuhan. Kau sungguh setia bagi kami Yesus. Ajari kami anak-Mu untuk selalu setia terhadap Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ada mujizat. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Tuhan ku menang. Sekali lagi dengan iman-Mu. Ada mujizat. Terima kasih Yesus Tuhan. Engkau Tuhan, perlindunganku Tuhan, imanku Tuhan, ku mau teguh dalam-Mu, ku mau menang bersama-Mu. Ada mujizat, Engkau perlindungan kami, imanku tetap, ku mau teguh dalam-Mu Tuhan. Oh Yesus, ku mau serahkan pada hamba-Nya yang menyampaikan firman. Ada mujizat dalam petunjuk, Engkau tempat perlindunganku Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, ku menang, ku menang, ku menang, haleluya, ku menang, ku menang, ku menang bersama-Mu, haleluya. Yes, haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih buat pagi hari ini. Seperti pujian kami, ada mujizat ketika kami bersyukur. Dan kami percaya di tempat ini, pujian syukur kami naikkan di dalam nama-Mu. Dan kami percaya saat ini Engkau Tuhan sedang melawat menjamah setiap kami. Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduan kami. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan kami. Dalam nama Yesus, pemulihan terjadi di tempat ini. Kesembuhan terjadi di tempat ini. Mujizat demi mujizat Kau nyatakan di tempat ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Sama-sama kita mau katakan, amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Terima kasih WL Single luar biasa, pemain musik luar biasa memuji Tuhan. Ya, perkenalkan nama saya Yemima Yulius Wardani, saya dari Surabaya ya. Saya bersyukur diberikan kesempatan boleh bertemu dengan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan di tempat ini, Bapak dan Ibu Rudi yang sudah memberikan kepercayaan kepada kami. Kalau beberapa waktu kemarin ya, suami saya sempat melayani di tempat ini, saya duduk di sana dan hari ini boleh ya saya gantian, saya berdiri di tempat ini. Ya, puji nama Tuhan. Itu perkenalan singkat dari saya. Suami saya sudah mengatakan saya punya anak 2 di belakang suami saya. Saya rindu kita semua di tempat ini bersatu hati dalam Tuhan. Kediri saya katakan bukan asing buat saya. Saya pernah belajar di Kediri 3 tahun ya. Saya pernah sekolah di analis kesehatan di depannya Rumah Sakit Gambiran ya. Jadi tempat ini Kediri menjadi tempat yang selalu saya rindukan. Karena ada bagian kenangan hidup saya tertinggal di kota Kediri. Tapi bagian hidup saya terindah ketika saya tinggal dalam Tuhan. Amin. Pagi hari ini saya rindu membawakan sebuah tema yaitu, boleh ditampilkan Mas?
Wah kejauhan ya. Kejauhan ya. Balik lagi Mas. Waduh, kamu kemana? Dari awal ya. Waduh, habis. Nah, penutup ini sudah selesai. Oke, kita baca bersama-sama. Tema saya pagi hari ini adalah 1, 2, 3. Enak. Bahasa Inggris ya. Apa? Beautiful life ya. Beautiful life artinya adalah hidup apa Mas? Hidup yang indah ya. Kadang-kadang ya ketika saya mau menyampaikan seperti ini, saya merasa begini, kondisi lagi seperti ini kok mau dikatakan hidup ini indah. Ya, saya mau tanya dulu di tempat ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang merasa hidupnya sudah indah, boleh angkat tangan. Tak lihat lo ya. Coba tetap angkat tangan, yang hidupnya sudah indah. Tunggu ya, angkat tangan dulu ya coba di sini. Tak kasih tahu. Yang tadi memuji Tuhan hidupnya ndak indah loh. Loh iya loh, mereka ndak angkat tangan. Coba Mat disorot ya, nggak percaya ya. Coba saya tanya sekali lagi yang hidupnya indah. Tak lihat dari sini ya. Tak sawang-sawang. Bisa melanjutkan lagunya? Jangan pura-pura ndak tahu sama-sama orang Jawa ya. Yang hidupnya indah, amin. Beneran. Yang hidupnya hari ini ndak indah, angkat tangan. Anak saya tadi ngangkat tangan enggak? Hari ini dia ngangkat tangan, tapi kemarin ketika saya tanya, hidupmu indah enggak? Ya, begitulah katanya. Kalau anak saya yang laki-laki, hidupmu indah? Ya indah ya. Tapi mengatakan ya indah itu tidak seperti dari hati. Karena kita tahu hari-hari ini hari-hari yang sulit, betul? Betul? Oh iman kita besar, tapi kita tahu kenyataan di luar sana itu tidak mudah. Apalagi masa-masa saat ini. Oke lah, COVID sudah lewat ya. Jadi kita bisa saling memandang tanpa memakai masker. Kecuali Bapak Ibu yang duduk di sana ya pakai masker ya. Apalagi sedang batuk pilek tetap pakai masker ya. COVID sudah berlalu, tapi bukan berarti penderitaan semakin baik. Bukan berarti penderitaan selesai, betul ya? Imbasnya justru membuat kita dalam kondisi yang kadang-kadang tidak nyaman. Pergumulan demi pergumulan hari-hari ini bukan tambah enak tapi tambah ndak enak, betul? Bapak-bapak, hari-hari ini untuk cari uang susah apa gampang? Ibu-ibu, hari-hari ini untuk menghabiskan uang susah atau gampang? Goleknya susah Mbak, ya. Jadi nghabisno ya mesti susah. Oh gampang. Suaminya yang WL tadi siapa, coba angkat tangan. Nah saya mau tanya, suaminya ikut enggak gereja? Oh yang main keyboard, masnya yang main keyboard mana? Saya mau tanya, ya, Mas cari duit hari ini susah apa gampang? Susah Mas, bojomu ngetekno gampang katanya. Ya, wis ya aja guyu ae ya. Tapi hari ini Tuhan berkata, kita harus tetap mengatakan beautiful life, artinya hidup kita indah. Kenapa hidup kita indah? Meskipun kondisi saat ini sedang tidak nyaman, sedang tidak enak. Anak muda sekarang, anak Tuhan yang masih jomblo boleh angkat tangan. Serabi Mas. Oh iya jomblo toh Mas? Udah punya pacar? Kasihan kamu ganteng-ganteng belum punya pacar ya. Yang masih jomblo saya kasih tahu, cari jodoh sekarang susah, betul kan? Ya kan? Cari yang cantik, bukan anak Tuhan ya. Yang cewek cari yang kaya, bukan anak Tuhan. Sudah cantik, sudah ganteng, kaya, anak Tuhan, ternyata sejenis. Tidak bisa ya, tidak boleh. Susah cari jodoh sekarang, anak Tuhan tapi ya kelakuannya sekarang ya macam-macam. Betul kan? Emang ada di sini? Tidak ada. Kalau di tempat ini saya lihat dari wajah-wajah ya, baik yang tua, yang muda itu penuh dengan kemuliaan Allah. Ya, anak muda susah loh cari jodoh, cari kerja juga susah, betul? Masa-masa sekarang banyak orang yang diberhentikan dari pekerjaannya, semua tambah naik. Harga cabai di Kediri berapa Bu? Beli 1 kilo sama Mbak? Oh nanya doang, enggak beli loh. Ya. 38, dulu ya murah, di Surabaya mahal ya, di Surabaya mahal, semua serba mahal dan serba naik, BBM juga naik, ya toh,
Ya kita kalau pergi ya enggak mungkin loh, sepedanya kita tuntun, mobilnya kita tuntun, ya tetap ya beli bensin. Sedangkan gaji ya naiknya juga enggak seberapa, enggak sebanding gitu ya. Artinya apa? Hidup kalau mau dibilang indah itu ya indah, enggak dibilang indah ya cobaannya banyak. Tetapi hari ini sama-sama kita mau katakan beautiful in my life. 1, 2, 3. Artinya apa? Dalam keadaan seperti apapun hidup kita mau tetap berkata bahwa hidup saya indah. Artinya apa? Kita bisa menikmati. Nah, keindahan hidup itu dari mana? Dari hati kita yang boleh merasakan. Kalau kita baca sama-sama, loh wis Mas, sudah sampai tadi kok buang lagi ya. Next. Ya. Tak pikir kamu ngasih kode, sudah kesuwen gitu ya. Sudah dibalik ke ayat tuh, kamu malah balik lagi. Next. Udah malah hilang ya. Coba baca sama-sama dalam Amsal 4 ayat 23. Ini yang enggak asing lagi ya. Kenapa kita harus menciptakan kebahagiaan dari diri kita? Dari mana kebahagiaan itu bisa datang? Kebahagiaan itu sumbernya dari mana? Di sini loh Mas, ya. Diolahnya itu di sini loh, di hati, bukan di pikiran. Pikiran boleh kacau, tapi kalau hatinya penuh damai sejahtera sukacita, hidupnya pasti bahagia. Yuk baca Amsal 4 ayat 23. 1, 2, 3. Jagalah. Pasti balapan ya? Yuk sama-sama. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar. Kita harus berusaha menciptakan kebahagiaan di dalam diri kita. Karena dari hati kita, gambaran hati kita seperti apa, itu yang akan terpancar keluar. Meskipun orang ada kalanya hatinya itu sudah karu-karuan ya, kacau balau hidupnya ya, tapi bisa masih tetap tersenyum ya. Sak kuat-kuatmu ya, sak kuat-kuatmu nahan, suatu ketika akan kelihatan bagaimana yang ada di dalam hatimu. Betul? Makanya hari ini kita tidak perlu sandiwara, tapi enjoylah dengan segala keadaan kita dan kita olah hati kita supaya memunculkan sukacita dan kebahagiaan yang terpancar keluar dari hidup kita. Next. Kalau kita baca dalam Amsal 17 ayat 22 ya, sangat penting kita mengolah hati. Baca sama-sama. 1, nah hilang ya Mas. Hilang tadi sini. Oh belum. Nah, mulai hilang. Yuk baca sama-sama Amsal 17 ayat 22. 1, 2, 3. Hati yang gembira adalah obat yang, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Inilah sumbernya. Kita bisa menciptakan bahagia atau beautiful life kalau hati kita bisa diolah. Ternyata hati kita itu sumber gembira kita, itu bisa merupakan obat yang manjur. Obat yang manjur, siapa di sini yang perlu obat? Orang yang sakit. Sakit itu macam-macam. Ya, baik itu sakit secara badani. Ya. Saya lihat tadi ada seorang bapak ya pakai tongkat ya. Bapak sedang sakit. Percaya, ketika hati kita bahagia, hidup kita indah, pasti ada jamahan Tuhan luar biasa akan terjadi. Sakitnya apa lagi? Secara jiwa, ya. Ada kan sakit jiwa? Di tempat ini ada yang sakit jiwa? Bu, kenapa suaminya? Oh ya, itu badan ya Bu ya, bukan jiwa ya Bu. Oh disuruh angkat tangan sakit jiwa ya. Sakit jiwa itu tidak melulu yang ada di rumah sakit jiwa. Kalau sekarang kita banyak pikiran, lagi suntuk, banyak masalah, patah hati, nggak semangat. Saya lihat tadi, terus terang ya, saya lihat tadi beberapa orang ketika nyanyi suka-sukamu Tuhan, ada yang sambil ngebrang, suka-sukamu Tuhan, ya, nggak di sana tapi ada di sini tadi yang nyanyi situ. Coba siapa yuk, ya. Artinya apa? Mulut kita itu bisa memuji Tuhan, tetapi hati kita tidak bisa bohong. Artinya apa? Jiwa kita itu lagi sakit. Kalau kita berbicara tentang jiwanya sakit, jangan saudara berpikiran oh gendeng adikku, ya. Tapi apa yang kita rasakan yang tidak nyaman saat ini, itu artinya jiwa kita juga lagi sakit. Coba saya mau kita jujur, siapa yang jiwanya saat ini sedang gak nyaman? Nah, angkat tangan dulu. Yang di sini jangan angkat tangan nanti ketahuan ya. Cukup yang di sini saja angkat tangan. Enggak apa-apa.
jujur dengan diri sendiri itu akan memulihkan kondisi hidup kita. Saya pernah loh ngalami, karena apa? Karena banyaknya tuntutan, banyaknya kesibukan, membuat saya itu sepertinya capek, wis kesel, bolak-balik ngono maneh gak mari-mari ya. Apalagi menghadapi orang yang kadang-kadang itu bewenceng nopol dalam hidup kita, ada enggak? Di Kediri kaitannya enggak ada ya? Di Kediri enggak ada ya Pak ya? Apalagi jemaat itu enggak ada ya, semua baik-baik saja. Tapi kalau di Surabaya itu ada Bu Gembala ya, kadang bikin itu aduh, mencekno ya ngadepi wong iki apa gitu ya. Kadang-kadang membuat kita suntuk. Nah itu kita butuh obat yang manjur, yaitu hati kita yang penuh dengan sukacita ini. Bagaimana kita mengolah hati supaya menimbulkan kebahagiaan di dalam hidup kita. Apakah anak Tuhan berhak untuk bahagia? Berhak, karena kita berhak bahagia, ya milih ya bahagia. Baik yang tua, muda, sampai yang anak-anak sekalipun. Ya. Ada 3 hal yang mau saya bagikan pagi hari ini. Bagaimana kita bisa menciptakan beautiful in my life dalam hidup kita. Pengen toh hidupnya bahagia. Kebahagiaan itu tidak bisa dibeli oleh harta. Buktinya orang kaya bisa bunuh diri, betul? Kebahagiaan tidak bisa dijamin dengan kecantikan atau ketampanan. Di Korea tampan ganteng loh ada yang mengakhiri hidupnya. Jadi duit juga enggak akan menjamin kita bahagia. Meskipun nggak ada duit ya setengah mati, betul tak? Tapi jangan jadikan duit sebagai fokus hidup kita, tetapi jadikan hati kita loh sumbernya bahagia kita. Ada 3 hal ya. Kalau tadi saya sudah berbicara, tubuh kita bisa capek, hati kita, pikiran kita bisa capek. Ada 3 hal kunci bagaimana kita bisa membuat hidup kita kembali bahagia. Yang pertama, next. Stop ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika Bapak Ibu pernah keluar kota toh? Tak tanya dulu ini, ada orang di tempat ini? Pernah keluar kota? Pernah naik tol? Nah, kalau naik tol itu ya, biasanya nanti akan ada ojo dihilangi dhisik toh Mas. Nah, aku bilang next baru pindah ya. Ya. Biasanya ada tulisan seperti ini. Apa artinya saudara? Rest area. Rest area itu apa? Tempat istirahat. Kalau namanya tempat istirahat, berarti saudara ada di tempat itu lama atau enggak? Contohnya begini, Bapak Ibu ini dari Surabaya toh ya. Dari Surabaya mau pergi dari Kediri mau pergi Surabaya. Itu kan ada rest, namanya rest area. Kalau Bapak Ibu capek, Bapak Ibu akan berhenti di rest area. Mungkin Bapak Ibu akan, itu ada gambarnya pom bensin, habis bensinnya ngisi bensin ya. Mungkin mau ngopi karena haus, mungkin ke bengkel, mungkin ke ATM, mungkin mau maam dulu. Asalkan jangan yang atas tengah ya, enggak perlu ya. Saya mau katakan di tempat ini enggak perlu yang atas tengah itu. Ya, kalau butuh restnya di sini, bukan di situ. Ya ini sedikit info aja, siapa tahu lupa loh, kan ya, disediakan, nggak apa-apa lah tak ke situ ya, jangan ya. Kalau ketemu tempat ini, capek aku tak berhenti sebentar. Pasti kalau namanya rest, itu rest sebentar, akhirnya melanjutkan perjalanan. Nggak mungkin toh ya, habis rest balik lagi nang Kediri, capek aku ya, aku balik lagi ke Kediri lah, enggak ya, tetap akan melanjutkan ke Surabaya. Tapi ada rest yang enggak balik lagi, namanya apa? Rest in peace ya. Nah itu. Tapi semua menuju ke sana, betul? Tak tanya dulu, yang siap menuju ke sana angkat tangan. Loh, enggak apa-apa, yang siap saya bilang, enggak budal sekarang kok ya. Ya, kalau kita mulai capek tubuh, jiwa, roh kita butuh yang namanya rest. Artinya apa? Kita butuh istirahat. Katakan sama-sama, saya butuh istirahat. Hatimu butuh istirahat, pikiranmu butuh istirahat, badanmu ya butuh istirahat. Makanya orang itu perlu tidur yang cukup, ya, rest yang cukup supaya apa? Ketika bangun kembali bisa melanjutkan aktivitas. Jiwa kita juga demikian. Kalau sudah merasa capek, merasa lelah, aku wis kuwesel yang ngadepi bojoku ya.
sembarang ngamuk-ngamuk, gitu ya. Oh, ini tidak curhat ya, sudah keluar saya dari masa lalu ya. Atau mungkin aku kesel yang ngadepi istriku, ngomel ya tiap hari, dikei duit ngomel, gak dikei duit ngomel ya. Itu kadang-kadang membuat kita capek secara psikologi. Anak-anak juga begitu ya. Terus pacaran, putus gitu ya. Sudah cocok, orang tuanya nggak cocok. Ya, orang tua cocok, agamanya nggak cocok ya. Tapi yang sekali lagi tanah tadi ya, semuanya sudah cocok, jenis kelaminnya ternyata cocok. Nah, cocok nggak boleh ya. Capek, betul? Lek capek ya istirahat. Butuh menenangkan pikiran. Kita ingat bagaimana Elia setelah menghadapi 400 Nabi Baal, setelah menyembelih dan dia menang loh ya, posisinya dia menang. Dia capek sampai dia lari ya, lari. Dan di sana malaikat surga ngajak dia cuman makan tidur. Secara jasmani dia disuruh istirahat, juga secara mental. Orang habis bunuh orang meskipun dia itu diperintahkan oleh Tuhan, lo capek lo ya, nyembelih orang 400 sih. Coba Mas bayang no, capek Elia. Dan dia butuh refresh secara jasmani dan secara jiwanya. Itu bisa saya gambar ketika saya mempelajari tentang Elia, dia mengalami titik depresi seperti itu. Jadi ada kalanya kita semua juga mengalami titik yang sama. Jangan kita ngomong, enggak depresi itu lah bahaya, enggak ambil bojoku digawa nang rumah sakit gila, lo enggak ya. Depresi itu bisa muncul dari hal-hal yang kecil, yang terus-menerus kita pikirkan. Kenapa? Saya lancar sekali ngomong tentang hal ini, karena saya pribadi pernah mengalami. Karena begitu banyak hal yang harus saya hadapi, saya capek. Ketika saya capek, saya butuh istirahat, bahkan saya butuh ke dokter untuk bisa saya menyelesaikan bagaimana saya mengistirahatkan jiwa saya. Tapi itu tidak masalah, terbuka dengan diri sendiri untuk bisa diobati dan nanti itu hidupnya lebih enak. Kalau kita tidak mau istirahat secara jiwa, otomatis hidup kita kacau. Hidup kita kacau, sekeliling kita kacau. Pernah ngalami? Kadang-kadang bapak-bapak itu ya marah-marah tidak penting itu, belum tentu loh marahnya sama ibu-ibu. Betul ya Pak? Kadang-kala mungkin ada yang menjengkelkan di luar sana, akhirnya kebawa pulang. Anak-anak kita ada kalanya dia marah-marah itu ya, kalau saya sadar itu saya mikir, oh ya mungkin dia mengalami masalah di luar. Sehingga pelampiasannya ke dalam. Kita kadang orang tua mulai tersinggung, anakku loh kok wani ini ambek aku ya. Padahal tidak selalu seperti itu. Mungkin ada hal yang menekan dia di luar. Hari ini kita mau belajar ya. Belajar bersama-sama saling melihat satu dengan yang lain. Di dalam keluarga kita mungkin ada yang kok rodo error ya bojoku, kenapa ini? Mungkin secara jiwa dia capek. Mungkin tubuhnya, apa tensimu tinggi Pak? Ya, oh enggak ya, apa gulamu naik Pak? Oh enggak, ternyata secara psikis beliau yang sedang butuh istirahat. Selain tubuh, jiwa, dan satunya apa saudara? Iya, jangan sampai tidak ada loh ya. Kita di tempat ini itu harus lengkap ini tubuh, jiwa, dan roh ya. Roh kita kalau capek kita juga butuh istirahat. Istirahat terbaik kita adalah ketika kita mau datang kepada Tuhan. Menjalin hubungan dengan Tuhan, intim lagi dengan Tuhan, ngomong pribadi lepas pribadi dengan Tuhan. Mungkin tidak bisa ngomong, Bapak Ibu Saudara, hanya bisa menangis dengan Tuhan, itu bisa membebaskan roh kita. Jadi menjaga hubungan itu dengan Tuhan itu penting untuk kesehatan roh kita. Makanya kita butuh rest secara roh dan itu kita harus ingat-ingat selalu. Makanya kita penting juga beribadah. Karena apa? Ibadah itulah kita ketemu dengan Tuhan, kita memuaskan, kita membuat istirahat roh kita. Ya, kita baca sama-sama dalam Yesaya 30 ayat yang ke-15 next. Ada di sini ya, enggak usah buka di HP-nya. 1, 2, 3. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ya, ini Nabi Yesaya berbicara ketika bangsa Israel mengalami kondisi yang sangat tidak nyaman. Dikatakan perlu tinggal diam. Kalau memang butuh bertobat, ada hal-hal yang membuat kita jatuh. Dan itu tidak nyaman, perlu bertobat. Tinggal tenang di dalam Tuhan. Dan kekuatan itu akan muncul kembali menghadapi hidup kita. Orang yang berbuat dosa, saya kasih tahu, sama dengan orang sakit. Makanya dikatakan, Tuhan itu datang ke dunia tidak cari orang sehat. Carinya orang apa?
sakit. Bahkan dikatakan gereja itu bengkelnya orang sakit. Betul kan? Loh iya betul. Pernah sakit? Oh, pernah ya. Kita semua pernah sakit ya. Makanya kita perlu tinggal tenang, tinggal diam. Supaya apa? Ketika kita tinggal tenang, kita bisa berdoa. Kita bisa mengistirahatkan tubuh kita. Jangan kita terus aktif. Ya memang aktif itu penting. Ya, terus beraktivitas itu penting, tetapi untuk tinggal diam dan istirahat itu sangat penting. HP saja ya, HP ini kalau dipakai terus, enggak dicas, enggak ditaruh, panas enggak? Bayangkan hidup kita seperti itu. Jadi yang pertama, kita harus butuh istirahat, rest. Yang kedua, next. Yang kedua yang kita butuhkan, turun diwaca Mas, kadoan Mas. Ya. Yang kedua yang kita butuhkan, yang pertama tadi istirahat, yang kedua apa? Sosialisasi. Itu penting ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, baik itu yang tua sampai yang terkecil sekalipun, kita butuh sosialisasi. Bahkan kalau di pelajaran anak-anak kita itu dikatakan, manusia adalah makhluk sosial. Artinya apa? Dia butuh orang lain. Dia butuh bergaul dengan orang lain. Dia butuh bersosialisasi dengan orang lain. Dalam arti apa? Tidak baik kalau sendiri. Jadi yang jomblo tadi mulai ancang-ancang. Karena tidak baik engkau sendiri. Ya. Coba baca dalam 1 Korintus 15. Ada batasan. Kita bersosialisasi. Ya. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau firman Tuhan berkata pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Artinya apa? Dalam bersosialisasi pun kita sama Tuhan diarahkan. Bagaimana bersosialisasi yang baik. Terus gimana kalau lingkungan kita itu buruk? Punya enggak lingkungan buruk? Oh enggak apa-apa, nanti tak bawa ke dalam Tuhan ya. Biasanya gitu ya. Anak muda, enggak apa-apa, dia beda ya, beda keyakinan ya. Aku yakin tapi dia enggak yakin gitu ya. Beda keyakinan enggak apa-apa. Nanti lama-lama kan dia yakin. Nah, jangan coba-coba. Karena Tuhan enggak mau seperti itu. Pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang baik. Artinya apa? Kalau kita di tempat ini orang-orang baik, amin. Kita berada di dalam sosialisasi yang buruk, kita bisa ikut terbawa ke dalam hal yang buruk. Kalau namanya bersosialisasi, ini adalah sesuatu hubungan yang sudah mulai erat. Bukan hanya sebatas engkau berada di mana, engkau berteman dengan siapa, bukan. Tetapi bagaimana pergaulan kita dari hari ke hari. Makanya anak-anak Tuhan dikatakan di sini, jagalah pergaulan kita, jagalah bagaimana kita bersosialisasi supaya apa? Membawa kita kepada kebaikan. Kalau lingkungan kita, sosialisasi kita berada dalam siklus yang membawa kebaikan, otomatis hidup kita itu akan indah. Contohnya kalau di Surabaya, di sini tidak ada ibu-ibu ya. Kalau ada ibu-ibu yang di lingkungannya itu senengane gosip, ada ya? Ada toh? Oh, di Surabaya itu ada, senengane ngerasani tonggoe. Apa maneh tonggonya itu baru beli, habis beli mobil baru ya. Ketoke kreditannya akeh ya. Contohnya gitu. Dapat duit dari mana itu? Kalau circle kita orang-orang yang nggak nyaman, otomatis hati kita jadinya panas. Nggak nyaman kita menjalani hidup. Makanya penting sekali bagaimana kita tinggal di dalam suatu sosialisasi yang benar, di dalam sebuah pergaulan yang benar, ya. Jadi yang pertama kita butuh apa? Istirahat. Yang kedua kita butuh sosialisasi yang benar, supaya hidup kita jadi indah. Kalau mau masa depan kita luar biasa, anak muda, engkau bergaulah dengan orang-orang yang punya cita-cita masa depan yang indah. Kalau kita bergaul dengan anak-anak yang hidupnya sembarangan, ya hidup kita akan ikut sembarangan. Kita yang akan tertarik, jaga hidup kita. Bapak-bapak kalau punya temen, ada nggak ada di sini ya paling ya Bi? Kalau temennya itu senengane, apalagi media sosial. Sekarang kan modelnya grup-grupan gitu ya. Ada grup yang senengane nge-share barang-barang nggak kena,
Tahu maksud saya? Wis pura-pura enggak tahu aja. Wah, nge-share apa gitu ya. Aduh, kadang saya ngeri ya. Enggak cuman orang di luar sana, orang di dalam Tuhan kadang juga seperti itu. Hanya dari kelompok WA mungkin hanya dari grup-grup apa. Kalau itu circle-nya enggak benar, otomatis pikirannya mulai enggak benar, mulai banding-banding ke ya. Mulai banding-banding ke ya, bojone ku enak ya, kerjone enak ya, nanti bisa diajak pakai mobil. Lah bojoku itu loh cuman seperti ini ya, gak ganteng, ya wis sireng ya. Tapi Tuhan katakan jangan ya mbaknya mau nyanyi lah ya. Ojo dibanding-banding ke, karena Tuhan itu sudah menciptakan itu sesuai dengan porsinya. Jadi kalau sudah tahu circle-nya yang seperti ini, suka membanding-bandingkan, bikin kita nggak nyaman, kita harus keluar dari sini. Karena kalau enggak kita pasti terbawa. Hati kita tergantung di mana kita bersosialisasi. Next. Nah, belum dibaca Mas ya. Yang menentukan kita bisa bahagia atau tidak, yang menentukan hidup kita bisa indah atau tidak, yang ketiga adalah apa Bu? Stop overthinking. Tahu apa itu overthinking? Nah, sini aja. Apa Mas overthinking? Pikiran yang berlebihan. Sing endak-endak, sing ora-ora. Kalau orang Jawa jangan-jangan ya. Jangan-jangan, ojo-ojo ya. Karena tahu kalau Kediri itu apa ya. Stop overthinking. Ada kalanya hidup kita itu tidak bahagia, hidup kita tidak jadi indah. Karena kita itu suka overthinking, membayangkan hal yang belum terjadi. Betul? Wah nanti jangan-jangan seperti ini. Nanti jangan-jangan anakku jadi seperti ini. Wah jangan-jangan suamiku jadi seperti ini. Padahal ya, dari praduga kita tentang overthinking, apa yang kita pikirkan berlebihan. Dari 100% yang kita pikirkan, itu yang terjadi biasanya cuma 5%. Bisa kurang. Tapi 95% itu menguasai hati kita, membuat hati kita tidak nyaman. Dan akhirnya selama sehari-hari pikirannya wis ora enak. Betul? Makanya stop overthinking. Ibu-ibu stop overthinking. Ya, ketika kita menyerahkan suami kita kepada kepada Tuhan, pasti Tuhan jaga dengan baik. Ya, saya belajar, ya saya pribadi belajar. Sekarang, ya sudah lama saya belajar, saya harus stop overthinking pada suami saya. Suami saya itu orangnya ganteng, ya menurut saya toh, ganteng, gagah ya, suka pergi kemana-mana ya, keluar pulau kemana, sendiri tidak sama saya. Dan dia juga punya banyak teman. Nah, saya tanya ibu-ibu di sini, ada nggak yang masih suka baca-baca, buka-buka HP suaminya? Ada Pak? Ada yang ngaku Mbak. Kadangkala ini kebiasaan yang kecil membuat kita jadi overthinking, betul? Itu stop saudara. Karena saya pribadi, saya pernah mengalami seperti itu. Dan kadangkala apa yang saya khawatirkan, apa yang saya pikirkan itu tidak terjadi. Itu hanya menguasai pikiran saya, bikin saya curiga, bikin saya stres. Dan akhirnya nggak nyaman hidup saya. Stop overthinking, belajar berpikir tentang hal yang positif. Kita harus selalu berpikir positif kecuali untuk COVID. Ya, kita harus selalu berpikir positif dalam hidup ini kecuali untuk COVID. Lalu untuk COVID itu ada orang bersin, wajing gitu aja. Wih, kita harus berpikir dia itu positif. Wah, jangan ya. Sudah tidak ada, COVID-nya sudah pergi. Tinggal flu-flu yang lain ya. Memang dari dulu kita memang sakit flu itu sudah ada. Belajar berpikir positif, menghadapi keadaan saat ini, tetaplah berpikir positif. Meskipun keadaan di luar sana, kalau Jokowi bilang ya, hati-hati. Nah, tahu Jokowi? Siapa Jokowi? Oh, sama berarti ya, kita sama-sama di Indonesia, ya. Jokowi bilang tahun 2023 tidak akan lebih nyaman, kondisi ekonomi tidak akan lebih baik dari tahun 2022. Kita saat ini ada di 2022. Artinya apa? Di tahun depan katanya ya, katanya akan ada resesi, katanya akan ada apa lagi? Perekonomian kacau.
Kita menuju kepada teknologi-teknologi baru. Banyak karyawan dikurangi. Ya. Saya kalau mikir kayak gitu, saya mikir anak saya nanti kerja apa? Kalau sudah seperti ini. Tapi ingat, kita stop overthinking karena kita tahu Tuhan kita menyediakan yang terbaik buat kita. Meskipun dunia kacau balau, meskipun ya kalau kemarin kita dengar Rusia ya, gara-gara Rusia bensin naik. Penggenapan janji Tuhan, nanti nggak tahu siapa lagi yang perang ya, asalkan jangan kita dan tempat ini perang, nggak boleh ya. Mungkin di luar nanti ada perang, apalagi naik cabai bawang semua bisa naik. Dapat duit dari mana? Jangan-jangan nggak bisa makan. Jangan-jangan nanti begini-begini. Stop. Ingat, Tuhan memelihara hidup kita. Kita nggak tahu caranya seperti apa, tapi Tuhan ada buat kita. Mungkin ada yang saat ini sedang bergumul tentang kesehatannya. Aku takut nanti akan jadi seperti. Stop overthinking, arahkan hati kepada Tuhan. Percaya ada jamahan Tuhan luar biasa. Tepat pada waktunya Tuhan akan adakan mujizat buat kita. Apa yang menjadi pergumulan kita saat ini? Mungkin yang membuat kita tidak bahagia. Gak bisa berkata bahwa beautiful in my life. Saya yakin, saya lihat tadi ya di belakang saya banyak. Meskipun diajak masnya suka-sukamu Tuhan, masih belum rela untuk suka-sukanya Tuhan. Karena tidak pernah rela orang untuk menderita. Orang tidak pernah rela untuk dihadapkan dengan banyak masalah dalam hidupnya. Tetapi hari ini kita mau mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Karena di balik masalah ada berkat luar biasa terjadi buat kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan buat kita. Tapi satu hal yang saya bisa sampaikan, bahwa Tuhan ada untuk Bapak Ibu Saudara. Tuhan siap sedia untuk menjamah setiap kita. Tetapi hari ini kalau ada pilihan dari Tuhan, engkau harus bahagia hidupmu. Nikmati bersama dengan Tuhan. Mungkin dalam masalah kita bisa dikatakan di atas badai kita menari. Artinya di atas masalah kita tetap bersuka cita. Di atas setiap pergumulan kita, mari kita tetap katakan, aku percaya masalahku boleh besar, tapi Tuhanku lebih besar. Puji nama Tuhan, tetaplah hidup bahagia, beautiful in your life. Nikmati hidup ini dengan penuh ucapan syukur, karena di dalam ucapan syukur ada berkat, ada mujizat dalam hidup kita. Mari kita tundukkan kepala di dalam Tuhan. Saya undang pemain musik WL Singer, kita akan mujikan. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, boleh saya mengajak kita semua datang ke hadirat Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Saya tidak tahu saya terlalu cepat atau saya terlalu panjang saya berbicara. Tapi hari ini saya rindu tiap hati-hati datang ke hadirat Tuhan. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Mari kita menghadap di tahtanya Tuhan. Kalau tadi saya sampaikan bahwa beautiful in my life, ada pertanyaan dalam hati kita masing-masing. Apakah ada kebahagiaan dalam hidupmu? Atau hari ini engkau sedang keadaan capek? Atau hari ini engkau sedang mengalami masalah-masalah yang rasanya tidak ada jalan keluar? Atau mungkin hari ini kita sedang putus asa, tidak ada harapan. Yuk datang sama Tuhan. Tuhan, aku mau bahagia. Lepaskan Tuhan apa yang menjadi beban dalam hidupku. Dan kita tetap ingat, kalau kita perlu istirahat, yuk sama-sama kita istirahat. Tempatkan kita pada kondisi sosial yang benar. Dan juga stop overthinking. Karena di pikiran kita taruh salibnya Tuhan yang luar biasa, mampu menolong kita. Meskipun banyak hal di luar sana yang sangat tidak nyaman, bahkan mengancam hidup kita ke depannya. Tapi percaya, Tuhan ada buat setiap kita. Mari kita persembahkan hati kita di hadapan Tuhan. Adakan perjumpaan dengan Tuhan pagi hari ini. Haleluya, haleluya Yesus.
Hallelujah.
akan membukakan rahasia-rahasia kebenaranku di dalam dirimu. Aku akan memperbarui setiap apa yang kau perkatakan. Itulah pengurapanku yang ada di dalam dirimu. Itulah yang aku nyatakan di dalam dirimu. Kau akan berdiri di tengah-tengah para wanita, dan kau akan menyampaikan kebenaran itu di dalamnya. Dan aku akan mengatakan pemulihan di dalam dirimu. Dan banyak wanita-wanita yang datang kepadamu bertobat di hadapanku. Dan banyak keluarga-keluarga, anak-anak muda yang aku percayakan di dalam dirimu. Terus berjuang, terus bertahan hambaku Juli yang aku kasih. Aku akan pakai engkau untuk pemulihan keluarga. Engkau akan menjadi penolong yang menjadi teladan bagi banyak para wanita. Aku pakai untuk memberkati banyak jiwa. Demikian aku berfirman. Kira takaya Yesus Tuhan, Kau yang termanis. Engkau tahu Tuhan, saat ini yang kami merasakan putus asa, kehilangan harapan, yang saat ini jiwa-jiwa yang kering, saya mau katakan dalam nama Yesus, Engkau dijamah oleh Tuhan, Engkau dipulihkan oleh Tuhan, Engkau yang sakit dijamah oleh Tuhan, dalam nama Yesus. Ya Yesus, tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku, tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkah. Kami percaya Tuhan, ku tak pernah sendiri, Engkau Tuhan tak pernah tinggalkanku, Kau tak tinggalkan. Yes, sama-sama katakan. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Dengan hormat Bapak Tommy akan menutup dalam doa. Ya Tuhan, hari ini kami percaya Tuhan terus bekerja bagi kami untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Kami bersyukur Tuhan, kebenaran firman Tuhan sudah disampaikan. Biarlah
hidup kami semakin hari semakin indah di hadapan Tuhan. Tuhan, jamah setiap hati kami, urapi kami, dan kami pulang pagi hari ini. Kami membawa berkat, damai, sejahtera, dan sukacita dari Bapa surgawi menyertai kami semua. Di dalam nama Yesus, biarlah ibadah kami menjadi ibadah yang hidup dan berkenan di hadapan. Kami mengucap syukur, urapi hamba semakin hari semakin diperlengkapi. Seluruh jemaat di tempat ini akan melihat mujizat Tuhan akan terjadi. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Baik, mungkin ada pengumuman dari tim multimedia. Shalom, terima kasih sudah bergabung pada ibadah raya pagi ini. Berikut kami sampaikan warta jemaat sepekan. Ibadah Pasutri diadakan setiap hari Rabu pada minggu pertama dan ketiga. Ibadah diadakan secara onsite di gereja pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Ibadah doa malam diadakan setiap hari Ranu pada minggu kedua dan keempat. Ibadah diadakan melalui aplikasi Zoom dan dimulai pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Ibadah doa dan puasa diadakan setiap hari Jumat pukul 15 waktu Indonesia Barat di gereja. RPP, Yes We Can. Ibadah remaja pemuda penyebaran Injil diadakan setiap hari Sabtu pukul 18 waktu Indonesia Barat di gereja. Ibadah balita anak penyebaran Injil atau BAPI diadakan setiap hari Minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat di gereja. Ibadah Raya Minggu diadakan setiap pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ibadah diadakan secara onsite dan live streaming. Berikut jadwal penatalayan pada Minggu 23 Oktober tahun 2022. Worship Leader Ibu Nita Dodik, Singer Ibu Yolanda, Saudara Logas, dan Saudari Adelia, penyambut jemaat keluarga Bapak Rumeksu Wardoyo. Ibadah Pasutri hari Rabu tanggal 19 Oktober tahun 2022. Pujian dipimpin oleh keluarga Bapak Ako Santoso. Demikian warta Jemaat sepekan. Kami menghimbau kepada seluruh jemaat Tuhan untuk selalu patuh akan protokol kesehatan yang berlaku. Seluruh informasi kegiatan ibadah dapat diakses melalui akun media sosial gereja. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus Pengumuman dari Ketua Panitia Natal. Shalom Bapak Ibu, Saudara. Saya akan membacakan hasil rapat minggu kemarin. Ada beberapa poin-poin yang baru. Untuk rencana lokasi kita ada beberapa opsi. Kita ambil 2 sementara. Ada di Rumah Doa Sarfat Batu dan di Madiun ada 2 tempat. Kita nanti akan survei. Jadi kita nanti akan survei ke sana. Nanti akan meninjau tempatnya, bagaimana keamanannya, bagaimana keadaannya di sana, terutama cuaca yang seperti ini, gitu. Jadi kita lokasi masih tetap belum final, tapi kita punya catatan untuk budgeting. Jadi untuk ke Batu Malang, budgetingnya untuk bus menginap itu sekitar 4,2 juta. Dan untuk ke Madiun itu sekitar 3,8 juta. Mungkin ada yang bisa
nanti ada, diturunkan untuk bus, kita masih nego. Saya mencoba nego dan untuk Natal Pemuda nanti kita budgeting 500 dan sekolah minggu 500. Dan untuk ibadah Natal tanggal 25 kita budgeting sekitar 1 juta. Dan untuk pemasukan janji iman, uang yang masuk sekitar 300.000. Ini yang dari janji iman. Untuk dana Natal sementara yang dari kotak itu 450.000. Untuk janji iman yang menulis, form yang sudah menulis, ini tercatat 5.300.000. Untuk total budgeting kita kemarin sudah menotal semua itu sekitar 22.500.000. Itu untuk total keseluruhan. Dan untuk hari ini kita akan bagikan form untuk nanti siapa yang ikut dan diharuskan, diwajibkan untuk jemaat semua kalau bisa harus ikut. Jadi kasarannya kayak jangan memikirkan biaya ke sana, kita tanggung bareng-bareng begitu, biar kesannya tidak kayak istilahnya kayak gini, kita Natal seperti tahun-tahun sebelumnya di sini full lengkap, kita hanya memindahkan tempatnya saja, jadi tidak usah Bapak Ibu, saudara-saudara memikirkan bagaimana biayanya, bagaimana di sananya, jadi cukup berdoa saja Bapak Ibu untuk kita, semoga acara ini lancar. Dan formnya akan dibagikan oleh tim multimedia saat ini, bisa ditulis langsung sekarang karena kita waktunya juga mepet. Jadi di situ ada siapa saja nanti yang ikut dalam satu keluarga dan menentukan ikut bus atau memang bawa kendaraan sendiri, mobil terutama begitu, biar tidak, kalau sepeda motor nanti tercecernya kayak misalkan tidak terkoordinasi semaksimal mungkin nanti kalau misalkan ada yang bersepeda, tapi mungkin ada ya 1-2 untuk dari panitia, untuk biar misalkan di sana keluarnya aksesnya tidak berpacu pada mobil begitu. Diharapkan yang belum menulis janji iman bisa meminta formnya di Bu Pebi atau Saudari Adel untuk janji iman form. Yang sudah menerima segera mengumpulkan. Nanti janji iman ini bisa dicicil, jadi tidak keberatan misalkan langsung sekian, jadi kita bisa dicicil. Dan nanti terakhirnya ada di minggu pertama bulan Desember nanti pembayaran janji iman begitu. Jadi mohon dukungan doanya Bapak Ibu jemaat saudara-saudari, karena ini perdana kita Natal keluar. Kalau kita biasanya keluar hanya ke Posarang dan tidak menginap, kita perdana keluar Natal menginap, dan nanti acara di sana akan kita sesuaikan tempatnya di sana, acaranya mau seperti apa, kita akan buat seseru mungkin dan sehikmat mungkin begitu. Jadi dan untuk proposalnya sudah disebar, ini ada ke PT Wonojati, ke Bapak Wahyudi, terus ke Galuh Aksesoris, CV Dimas, dan kantornya Saudara Bisma begitu. Sekian pengumuman untuk Natal pada hari ini. Kita akan nanti setelah ibadah ada diskusi rapat untuk secara singkat untuk menentukan nanti lokasinya finalnya di mana. Kita masih bingung untuk menentukan lokasi karena mungkin jarak, cuaca, karena ini sudah musim hujan. Kalau di Karanggongso sudah tidak mungkin karena di sana sudah ada banjir dan tidak bisa masuk bus.
Jadi kita ke Karanggongsonya sudah close, jadi nggak bisa. Kita ada opsi di Madiun sama Batu. Nanti kita finalkan lagi hari ini, jadinya bagaimana. Begitu. Terima kasih. Selamat pagi, selamat pulang dan kembali beribadah minggu depan. Shalom. Mungkin dari Bapak Gembala. Shalom. Ya, terima kasih atas pelayanannya dari Ibu Yuli. Luar biasa hari ini dalam pelayanannya. Ada yang penuh sukacita, angkat tangan. Luar biasa diberkati Tuhan dalam pelayanan minggu pagi hari ini. Tuhan memberkati Pak Tommy berserta tim doanya, ya luar biasa. Satu rombongan katanya. Kami sungguh mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas nama jemaat, dan jangan kapok-kapok melayani kembali. Beliau ini jadwalnya padat sekali. Barusan dari Pak Tommy pulang dari Jakarta, besok Senin harus berangkat lagi ke Kupang ya. Ke Kupang atau kemana? Ke Kupang. Nah, tapi tidak disertai sama Bu Yuli. Jaga gawang katanya ya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanannya untuk keluarga Pak Tommy dan Bu Yuli. Tuhan memberkati segala apa yang telah dikerjakannya, apa saja Tuhan membuatnya berhasil, Tuhan memberkatinya. Dan sebentar kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan kemeluan daerahmu, dan kiranya tanganmu memberkati aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Haleluya. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Sorak-sorai bagi Allah kita, kemuliaan bagi Allah kita. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagimu ya Tuhan Yesus. Nyata kuasa Tuhan di tempat ini. Kami boleh merasakan hadirat Tuhan. Kami boleh merasakan sukacita. Kami boleh merasakan damai sejahtera Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan memberkati hamba-Mu yang saat ini melayani tempat ini ya Tuhan, Ibu Yuli ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan terus pakai dalam pemakaian-Mu ya Tuhan Yesus, dalam pengurapan-Mu ya Tuhan Yesus. Setiap perkataannya terus membangun jiwa-jiwa. Setiap perkataannya membangun dan memberikan pertobatan bagi banyak jiwa-jiwa. Setiap perkataannya memberikan perubahan bagi banyak jiwa-jiwa. Karena kebenaran firman Tuhan nyata di dalam hidupnya. Tuhan terus pakai hamba-Mu ini. Tuhan memberkati suaminya, keluarga Bapak Tommy ya Tuhan Yesus, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Tuhan, segala usaha pekerjaannya Tuhan membuatnya berhasil. Perlindungan Tuhan nyata. Karyawan-karyawannya dengan usaha pekerjaan yang telah saat ini ditekuninya ya Tuhan Yesus, Tuhan membuatnya berhasil. Dan banyak hal ya Tuhan yang telah dikerjakan semuanya untuk membangun jiwa-jiwa ya Tuhan. Kami serahkan keluarga ini diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati anak-anaknya, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Masa depannya, studinya ya Tuhan Yesus, mereka berprestasi di sekolah mereka masing-masing, dan Tuhan memberkati anak-anaknya. Di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih, kami sungguh mengucap syukur saat ini. Tuhan memberkati jemaat Tuhan. Kami boleh percaya, kami boleh merasakan berkat-Mu yang saat ini kami rasakan. Sukacita dan damai sejahtera itu membawa mujizat di tempat ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang saat ini mengalami kelemahan, Tuhan membukakan pintu-pintu berkat. Tuhan memberikan kelegaan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersatu hati bersama-sama saat ini ya Tuhan. Buat bangsa dan negara kami ya Tuhan.
dengan segala keberadaannya. Kami berdoa buat para pemimpin bangsa kami. Kami berdoa buat presiden, wakil presiden beserta Kabinet Indonesia Maju, ya Tuhan, berserta jajarannya kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Pemerintahan dari provinsi, demikian juga kabupaten, kota, kecamatan, lurah, RW, RT di seluruh Indonesia ini Tuhan memberkati Tuhan Yesus. Sinergi mereka Tuhan Yesus dengan para wakil-wakil rakyat kami serahkan mereka ke tangan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah semuanya pemerintahan ini boleh berjalan dengan baik Tuhan Yesus. Segala sistem pemerintahannya berjalan dengan baik ya Tuhan. Segala kuasa-kuasa jahat yang mengganggu para pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan Yesus. Roh tamak, demikian juga korupsi, nepotisme, apapun yang ada di dalam diri mereka ya Tuhan. Kami tolak yang menghambat segala pemerintahan di Indonesia ini, kami tolak keluar hanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan memberkati. Roh takut akan Tuhan ada pada para pemimpin-pemimpin bangsa kami ya Tuhan Yesus. Demikian juga sistem keamanan bagi bangsa kami berdoa ya Tuhan. TNI Polri yang bersinergi bersama-sama untuk menjaga keamanan kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan hikmat-Mu menyertai para pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan Yesus. Untuk mereka menjadi garda terdepan dalam keamanan bangsa negara kami ya Tuhan Yesus. Daerah-daerah yang mengalami konflik ya Tuhan Yesus kami serahkan ke tangan kuasa-Mu di perbatasan Papua, Aceh, demikian juga Poso, dimanapun yang saat ini ada gerakan-gerakan yang Tuhan tidak berkenan, yang semuanya untuk mengacau, memecah belah bangsa kami, teroris, paham radikal, semuanya kami tolak keluar di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati bangsa kami, negara kesatuan Republik Indonesia, aman, damai, dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sungguh kami merasakan pertolongan Tuhan. Sungguh indah rancangan-Mu dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Hari ini, terimalah berkat. Berkat dari Allah Bapa. Dengan kasih-Nya yang besar, membawa kami semuanya dalam kebenaran. Berkat dari Yesus Kristus sebagai Putra yang tunggal, yang membawakan keselamatan bagi setiap kami ya Tuhan Yesus. Tuhan menyertai kami. Dan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan Yesus dalam persekutuan-Mu bersama-sama. Untuk menjaga kami, memimpin kami ya Tuhan Yesus. Berjalan dalam ketetapan iman kami. Dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Dan dengan setianya ya Tuhan Yesus akan datang yang kedua kali yaitu harinya Maranatha untuk menjemput kami yang percaya. Kita semua yang percaya sama-sama katakan, Tuhan Yesus memberkati. Kalau ada pernyataan-pernyataan Tuhan bisa disampaikan secara pribadi dan pada saya, dan Tuhan Yesus memberkati. Silakan Ibu Tommy dan Pak Tommy ke depan. Bapak Tommy dan Bu Tommy ini kemarin juga sangat membantu berlangsungnya acara Jalan Sehat di gereja. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Silakan.
suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, lagi suka-sukamu Tuhan.